Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, komentar, bagaimanapun, itu terlalu kuat, terlalu kuat. Komentar, level E hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Bisakah orang di level ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Komentar, Hunter Seong Jinwoo adalah kebangkitan kedua, bukan? Komentar, wow, masih ada orang yang tidak tahu bahwa Cheng Jinwoo adalah orang yang terbangun kedua, dia harus mengajukan perlindungan informasi pribadi sesegera mungkin. Tentu saja, suara-suara kritis tidak bisa dihindari. Komentar, tapi tunggu. Jika Seong Jinwoo ikut serta dalam pengepungan sejak awal, Min Sejun tidak akan mati, kan? Komentar, saya bilang saya tidak akan berpartisipasi di awal. Mengapa saya datang lagi di tengah jalan? Komentar, tampaknya beberapa yang disebutkan di atas tidak membaca laporan yang dikeluarkan oleh asosiasi. Komentar, laporan apa? Minta tautan. Isi laporan tersebut adalah sebagai berikut. Meskipun asosiasi menilai dia sebagai pemburu peringkat S, mengingat Cheng Jinwoo tidak memiliki portal superior untuk diserang. Berdasarkan pengalamannya, dia tidak membiarkan Cheng Xiaoyu berdiri di dekatnya untuk berjaga-jaga, dan kemudian memutuskan apakah akan bergabung dalam pengepungan atau tidak sesuai situasi. Bahkan konten yang dibuat dengan tergesa-gesa pun cukup meyakinkan. 039, hanya ini yang bisa kulakukan untuk Hunter Seong Jinwoo. 039. Dengan cara ini, Go Ganli, yang dengan cepat merilis laporan tersebut, berhasil menyembunyikan situasi pribadi Cheng Jinwoo, mencegah tuduhan yang mungkin ditujukan padanya. Oleh karena itu, meski ada tuduhan bahwa asosiasi tidak sepenuhnya memahami kemampuan pemburu, Seong Jinwoo sendiri tidak dikritik. Tidak, harus dikatakan bahwa evaluasinya bahkan lebih tinggi. Dalam situasi terburuk di mana pasukan dari negara R mundur sementara dan pasukan dari negara H menghadapi pemusnahan, dia masuk ke sarang semut sendirian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Komentar, jika itu saya akan terlalu takut untuk pergi bahkan jika saya memohon. Peringkat S lainnya sudah selesai. Bagaimana saya bisa sampai di sana? Komentar, setuju. Komentar, apa yang dia pikirkan sebelum dia berani masuk? Komentar, Seong Jinwoo adalah pemburu panutan yang sebenarnya bukan? Komentar, orang-orang yang memarahi Cheng Jinwoo karena tidak berada di tim pengepungan, bukankah seharusnya mereka menggelengkan kepala dan merenungkannya? Komentar, jadi saya tidak bisa berbicara dengan santai tanpa mengetahui situasinya. Untuk Cheng Jinwoo, yang telah mengajukan perlindungan informasi, meskipun adegan ini agak panik, manfaatnya positif. Lagi pula, melalui aksinya ini, Cheng Jinwoo telah berhasil masuk dalam jajaran pemburu paling terkenal di negara Haji. 2 hari kemudian, untuk menemukan jenazah pemburu Min Sejun, tentara dan pemburu mendarat di Pulau Qizhou. Lingnan mewakili Guild Knights 039. Meskipun itu adalah salah satu dari 5 guild besar, itu tidak dapat berpartisipasi dalam operasi pengepungan dan penindasan ini karena tidak ada pemburu S-Rank. Merasa statusnya telah terguncang, para pemburu dari Knights Guild melangkah maju secara spontan, dan berkat mereka, penyelesaiannya dilakukan dengan cepat. Melihat para prajurit yang telah menerima pelatihan khusus tetapi ragu-ragu di pulau itu, para pemburu berdiri di depan dan memimpin. Astaga, terima kasih teman-teman. Aku sama sekali tidak merasakan fluktuasi kekuatan sihir. Apakah orang-orang ini tumbuh dengan curang? Ketika para pemburu yang berada jauh di depan melambai, para prajurit mengikuti dengan waspada. Meskipun para pemburu sedikit tertekan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang biasa tidak bisa merasakan kekuatan sihir, dan mereka tidak memiliki cara untuk melawan kekuatan sihir, jadi mereka hanya bisa bertindak dengan hati-hati sebanyak mungkin. Cek. Kepala Knights Guild meletakkan tangannya di pinggul dan melihat sekeliling. 039. Wah, 039. Sejak datang ke pulau itu, satu-satunya ekspresi di wajahnya adalah tercengang. Semakin dekat Anda dengan sarang semut, semakin banyak mayat semut yang jatuh di dekatnya. Tidak, itu menumpuk menjadi gunung. Wakil ketua yang merupakan saudara dekatnya dan sesama pemburu yang telah lama bekerja dengannya menggelengkan kepalanya. Saudaraku, apakah kamu melihat ini? Kudengar pemburu ini melakukan semua ini. Kuat? Kuat. Selama operasi pengepungan dan penindasan ketiga, Knights Guild juga menginjakkan kaki di Pulau Qizhou bersama dengan para pemburu lainnya.
Jadi mereka memahami kengerian semut ini lebih baik daripada orang lain. Quote, semut ini telah berubah menjadi ini. Wow! Apa yang dilakukan Cheng Jinu, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wakil Presiden tampak sedikit ketakutan. Di pulau yang begitu luas, tidak ada satu semut pun yang selamat. Bagaimana dia melakukannya? Betul sekali. Anggota elit ksatria yang memiliki wawasan unik tentang semut kagum pada mayat yang terdorong seperti gunung. Mereka menghela nafas saat berjalan, dan segera mencapai pintu masuk sarang semut. Kakak, aku melihatnya. Yah, aku melihatnya. Para pemburu menunggu di pintu masuk sarang untuk masuk bersama tentara yang mengikuti. Pemimpin ksatria yang tidak melakukan apa-apa selama waktu tunggu menyalakan sebatang rokok untuk menghilangkan kebosanannya, dan wakil ketua di sampingnya juga menyalakan sebatang rokok. Namun, tamparan. Asap jatuh dari mulut wakil presiden. Melihat hal tersebut, alis sang presiden langsung berkerut. Hai, ada apa denganmu? Kakak laki-laki. Wakil presiden menepuk bahu presiden dengan keras dan menunjuk ke depan. Baru pada saat itulah presiden merasa ada yang tidak beres, dan dia menoleh dengan tergesa-gesa. Apa? Sesosok muncul di pintu masuk. Presiden, yang tidak bergerak karena ketakutan, melebarkan matanya, dan lehernya semakin memar. Quote, kamu, apa yang kamu quote? Bab 127 tamu tak diundang. Zhao Zhengshu, kepala persatuan ksatria, curiga ada yang salah dengan matanya. Laki-laki asing yang sehat perlahan keluar dari sarang semut. Ini seharusnya tidak mungkin. 039. Kabar pemusnahan semut masih harus dirahasiakan? 039. Sekarang kristal ajaib tercanggih diletakkan di bawah kakiku. Untuk mencegah orang lain mengerumuni kristal ajaib ini, asosiasi memutuskan untuk menyembunyikan sementara fakta bahwa pengepungan telah selesai sampai tindakan balasan keluar. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa tidak ada monster di Pulau Qizhou. 039. Paling-paling, kami hanya dapat menyerahkan tugas kepada asosiasi dan tentara kami, dan 039. Seong Jinwoo Hunter sendiri. Tapi Zhao Zhengshu bisa mempertaruhkan semua hartanya untuk menjamin bahwa pria yang berdiri di pintu masuk sarang semut bukanlah Cheng Xiaoyu. Bagaimana dia bisa melupakan wajah Cheng Jinwoo? Sekarang Cheng Jinwoo adalah pemburu yang paling sering disebut di negara Ha, dan dia juga pilihan nomor 1 dari target pengenalan ksatria. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Zhao Zhengshu bertanya lagi. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka tidak mengerti atau mereka tidak mau menjawab sama sekali. Pria itu hanya melihat mereka sambil tersenyum. Wakil Presiden Ksatria, Zheng Yuntai berdiri di samping Zhao Zhengshu dengan mata terkejut. Saudaraku, apakah itu manusia? Aku juga tidak tahu. Saya tidak bisa merasakan kekuatan sihir dari pria ini, dia seharusnya bukan pemburu atau monster. Tetapi untuk beberapa alasan, saya selalu merasa bahwa dia penuh dengan aura yang aneh. Zheng Yuntai, yang menggerakkan tinjunya di depan otaknya, juga merasakan udara yang tidak menyenangkan, dan dengan hati-hati mengamati mata pria itu. Tapi tentara tidak memiliki persepsi yang dimiliki pemburu. Klik, klik. Para prajurit yang melihat pria itu beberapa saat kemudian mengangkat senjata mereka. Zhao Zhengshu, yang mengkhawatirkan kematian yang tidak perlu, buru-buru membujuk para prajurit. Hei, hei. Jangan tembak. Itu bukan monster. Lalu apakah dia manusia? Mungkin. Zhao Zhengshu mengangguk samar. 039, jika itu bukan monster, itu pasti manusia. 039. Menurut pengetahuannya yang dangkal, penilaian semacam ini sudah menjadi batasnya. Komandan itu mengangguk mengerti. Aku mengerti, kita akan bertanggung jawab atas pria itu mulai sekarang. Bukankah kamu di sini untuk mengumpulkan tubuh pemburu Min Shijun? Kami ingin memulihkan sisa-sisa pemburu Min Shijun, tetapi kami juga telah menerima perintah untuk mengendalikan situasi di Pulau Qizhou. Setelah mendengarkan kata-kata komandan, seolah dia mengerti, Zhao Zhengshu mundur selangkah. Jika lawannya bukan pemburu atau monster, para ksatria tidak punya alasan untuk bergerak. Dengan cara ini, satu langkah mundur tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu. Quote, Anda telah memasuki area yang dilarang masuk dan keluar. Jika Anda tidak mengikuti instruksi kami akan menembak Anda nanti. Panglima itu berteriak kepada orang yang tidak jauh di depan.
Kuat? Kuat. Tidak ada ekspresi gugup di wajah pria itu, dia hanya terus tersenyum seperti Mimi. Meneguk. 039. Apakah Anda benar-benar ingin menembak? 039. Para prajurit menelan ludah dengan gugup. Tentara tidak pernah menarik pelatu pada manusia selain Warcraft, dan reaksi ini diterima begitu saja. Para pemburu menjadi tegang. Pria aneh itu masih bisa tertawa dalam keadaan seperti itu, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Sikap pria itu yang tak tergoyahkan membuat sang panglima sedikit cemberut. Pada saat ini, pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku. 039. Apakah itu benar-benar manusia? Bagaimana seseorang bisa berdiri dengan tenang di depan senjata? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.